Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepadanya, di mana pada malam hari ini atas izinnya kita bisa kembali melanjutkan kajian mingguan. Tentu ini adalah merupakan sebuah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tema kita seputar serial kajian inspirasi sirah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masa remaja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan coba melanjutkan materi kita seputar skenario apa yang Allah buat, rencana apa yang Allah buat, persiapan apa yang Allah buat untuk menghadirkan sosok manusia terbaik di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan jahiliyah itu adalah sebuah istilah yang senantiasa disematkan kepada kehidupan yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi istilah jahiliyah senantiasa kita mengingatnya dan menyebutnya tentang satu kondisi masyarakat, tentang keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa istilah itu betul-betul melekat? Kenapa istilah itu sampai saat ini kita sering mengatakannya sebagai kehidupan jahiliyah? Karena memang pada saat itu kondisi masyarakat, kondisi kehidupan manusia, yakni sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW atau ketika Nabi Muhammad SAW diutus di masyarakat itu, memang dalam kondisi rusak, dalam kondisi yang memang tidak hanya rusak tetapi sudah bersifat destruktif, merusak, mengganggu ketentraman, mengganggu kenyamanan, ya. Bahkan jika dibiarkan akan semakin parah. Mereka adalah masyarakat yang memang tenggelam dalam kebodohan dan kegelapan. Akidahnya rusak, apalagi perilakunya. Khurafat merajalela. Paganisme atau keberhalaan, menyembah yang sifatnya berhala, itu betul-betul mendominasi kehidupan masyarakat pada saat itu. Itulah kondisi ataupun situasi
sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Maka tak heran masa itu dikenal dengan sebagai masa jahiliyah, masa kebodohan, masa kegelapan. Lihat bagaimana gambaran Nabi Muhammad SAW ketika beliau menggambarkan kondisi, suasana, keadaan masyarakat pada saat itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Kata beliau Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada masa itu ya melihat kepada penghuni bumi, melihat kepada seluruh penghuni bumi yang ada pada saat itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala marah, murka terhadap penghuni bumi pada saat itu. Marah, murka, benci ya. Baik itu kepada orang Arabnya maupun non-Arabnya. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali hanya sekelompok saja, segelintir orang yang memang itu merupakan sisa-sisa dari kalangan ahli kitab. Itu gambaran Rasulullah SAW melalui hadisnya, bahwa begitulah kondisi masyarakat pada saat itu, sehingga Allah pun ketika melihat penghuni muka bumi itu pada saat itu Allah murka, Allah benci, Allah marah. Ya. Saking rusaknya, saking bobroknya. Ya. Maka dalam situasi dan kondisi seperti itulah Nabi Muhammad SAW diutus. Apakah ini tugas yang ringan apa berat? Tentu saja ini adalah tugas yang berat. Sangat berat, super berat. Bagaimana tidak berat? Nabi Muhammad SAW diutus di masyarakat yang bukan hanya diperbaiki sebagiannya saja, tetapi harus dirubah total. Ya, ibarat sebuah rumah, kalau kita mau perbaiki itu mungkin masih ringan, tetapi yang harus kita perbaiki apabila rumah itu sudah betul-betul hancur, maka sangat sulit untuk diperbaiki kecuali harus dirombak total, dimulai dari pondasi awal lagi. Maka begitulah kondisi masyarakat pada saat itu. Tidak hanya sebatas merenovasi, tetapi harus merombak total, membangun dari awal. Ibarat kendaraan, ya, tidak hanya sekedar servis ringan, mungkin kalau motor. Tidak hanya sekedar ganti spare part yang rusak sedikit, tetapi memang betul-betul harus turun mesin, harus ganti mesinnya. Maka ini adalah perubahan yang begitu besar. Itulah tujuan dan itulah tugas Nabi Muhammad SAW yang Allah utus, yang Allah tugaskan pada masyarakat pada masa itu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW tugasnya tidaklah mudah. Nabi Muhammad SAW tugasnya tidak ringan, ya. Beliau betul-betul harus membawa masyarakat yang pada saat itu jatuh ke dalam kegelapan, harus dibawa ke jalan yang terang, kondisi yang terang benderang. Maka Nabi Muhammad SAW yang waktu itu sebagai cahaya, sumber cahaya, ibarat lilin, beliau hanya sebatas satu lilin. Itu tidak cukup kemudian menerangi semua masyarakat yang sudah berada dalam kegelapan pada saat itu. Perlu beberapa lilin, ratusan bahkan ribuan lilin yang harus kemudian ikut menerangi masyarakat pada saat itu. Maka ketika Rasulullah SAW ditugaskan dalam kondisi seperti itu,
Allah pun membuat skenario, membuat rencana terbaik, membuat persiapan-persiapan. Ya. Apa yang Allah persiapkan dalam menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad SAW? Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu. Yang Allah persiapkan setidaknya secara umum ada dua. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan masyarakatnya. Masyarakatnya harus betul-betul siap ketika Nabi itu diutus. Pertanyaannya, bagaimana mempersiapkan masyarakat sedangkan masyarakat pada saat itu sudah hancur, sudah rusak. Ya. Maka hal ini bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata jauh-jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah berupaya, ya, berupaya untuk menggaungkan Nabi kita Muhammad SAW kepada masyarakat, kepada bangsa-bangsa, kepada umat manusia. Jadi jauh-jauh sebelum Nabi diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menugaskan kepada para nabi-nabi sebelumnya untuk menjadi marketing istilahnya. Ya. Nabi-nabi sebelumnya itu sudah ditugaskan untuk mempromosikan bahwa nanti akan hadir seorang nabi akhir zaman, seorang nabi yang menjadi penutup para nabi. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 129. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang kemudian diabadikan di dalam surat Al-Baqarah itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, ya Rabb kami, utuslah kepada mereka, masyarakat Arab, ya, seorang utusan minhum, dari kalangan mereka, dari bangsa Arab itu sendiri. Yatlu alaihim, yang tugasnya akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, ya, yatlu alaihim ayatika. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan kemudian mensucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjadi dalil bahwa Nabi Ibrahim ratusan tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah berdoa kepada Allah agar dihadirkan seorang utusan Allah yang nanti akan mengajak kepada manusia, membacakan kitab Al-Quran, mengajarkan mereka Alkitab, membersihkan jiwa mereka. Itu adalah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada saat itu. Ya. Kemudian dalil yang lain, ungkapan Nabi Muhammad SAW sendiri, sebagaimana hadis Abi Umamah, qala qultu ya Nabi Allah, kata beliau, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, makana awwalu bad'i amrik, ceritakan kepada saya, tolong ceritakan kepada kami, gimana sih kisahnya, gimana sih ceritanya, awal mula munculnya Anda sebagai seorang Rasul itu. Ya. Bagaimana Anda bisa hadir di muka bumi ini sebagai seorang Nabi? Gimana kisahnya? Gimana ceritanya? Itu pertanyaan seorang sahabat. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala da'watu abi Ibrahim wa busra Isa. Kehadiranku, kemunculanku ini merupakan bagian dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa bapakku yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa busra, dan juga merupakan bagian dari kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, baik itu Nabi Ibrahim, baik itu Nabi Isa, bahkan seluruh nabi-nabi sebelumnya,
itu sudah mengabarkan, sudah menggaungkan istilahnya, sudah memviralkan bahwa nanti akan lahir seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah." Wahai bani Israel, sesungguhnya aku hanyalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang kami bawa, yang aku bawa berupa kitab Taurat. Wa mubasysyiran lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan kitab Taurat, ya, kitab yaitu kitab Nabi Musa alaihissalam pada saat itu, kitabnya orang Yahudi. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan juga sekaligus pembawa kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku, di mana rasul itu bernama Ahmad, yaitu Muhammad. Jadi Nabi Isa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus diberikan tugas untuk mempromosikan, menggaungkan, menyebarkan nama Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir yang akan datang nanti di akhir, ya, di akhir kehidupan umat ini, maksudnya sebagai nabi penutup. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun begitu. Bisa dilihat dalam surat Al-Imran ayat 81, ya. Di mana ayat ini juga secara umum menjelaskan tentang persaksian seluruh nabi-nabi, ya, bahwa mereka bersaksi dan membenarkan akan datangnya seorang rasul, ya, di akhir zaman, ataupun rasul terakhir dari umat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari skenario Allah, rencana Allah, persiapan Allah, bagaimana mempersiapkan masyarakatnya supaya masyarakatnya itu ketika Rasul diutus, ya, ketika Muhammad diutus, itu tidak kaget gitu loh. Jadi sudah digaungkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak betul-betul blank gitu. Oh, ternyata ada nabi terakhir, tidak. Ya. Meskipun tatkala Nabi Muhammad SAW diutus pun banyak dari mereka kemudian akhirnya menolak, tetapi setidaknya mereka sudah tahu tentang kabar bahwa akan datangnya seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah rencana dan ataupun bagian skenario Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diberlakukan persiapan seperti itu? Karena memang tugas Nabi Muhammad SAW itu tidaklah mudah. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya semata, hanya sebatas kaumnya saja. Tetapi kalau Nabi Muhammad diutus sebagai utusan bagi semesta alam, bagi seluruh umat manusia. Nah, mengingat betapa besarnya tugas Nabi Muhammad SAW ini, ya, di antara contoh bahwa beratnya tugas Nabi Muhammad SAW, misalnya ketika Nabi Muhammad SAW menyuruhkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Coba perhatikan, kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya mudah apa sulit untuk diucapkan? Sangat mudah. Antum pun yang hadir di sini, meskipun bukan orang Arab, wajah-wajahnya tidak ada orang-orang Arabnya sedikit. Tetapi ketika diperintahkan, coba ucapkan kalimat la ilaha illallah, betapa mudahnya, ya. Yang bukan Arab pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang Jawa sekalipun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang Sunda, orang Padang, orang Medan dan sebagainya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau kita saja bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan begitu mudah, apalagi orang Arab pada masa itu, yang memang bahasanya bahasa mereka, ya,
Apalagi orang-orang Quraisy yang dikenal sebagai bahasanya itu paling fasih, ya, paling fusha. Jadi suku Quraisy itu termasuk suku yang bahasanya itu adalah bahasa yang paling fasih. Nah, mereka sangat-sangat mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan itu. Kenapa? Karena mereka paham betul konsekuensinya dari ucapan itu. Karena mereka betul-betul memahami bahwa kalimat itu harus merombak keyakinan mereka, akidah mereka, paradigma mereka, pikiran mereka tentang ketuhanan. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan ataupun Rasulullah SAW menyerukan kalimat tauhid itu, mereka betul-betul heran. Mereka betul-betul kaget, ya. Mereka betul-betul tercengang. Yang kemudian direkam dalam surat Sad, firman Allah Subhanahu wa taala, aja'alal alihah ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana kami tidak menolak kalimat la ilaha illallah? Bukankah Muhammad itu ingin menjadikan ilah-ilah yang begitu banyak, bahkan begitu bermacam-macam itu dijadikan satu? Ini kan aneh sekali. Ini kan aneh bin ajaib katanya. Begitu ucapan mereka ketika diserukan kalimat tauhid. Saking rusaknya, saking bobroknya pemikiran mereka. Mereka menganggap namanya sesembahan, namanya Tuhan itu harus banyak gitu. Bahkan harus terdiri dari macam-macam. Makanya di Jazirah Arab itu ratusan berhala. 350 berhala berkeliaran di sekitaran Ka'bah. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kondisi itulah yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk sebuah umat yang tidak mudah. Itu dari segi keyakinan, dari segi akidah. Belum lagi mungkin perilakunya, ya, moralnya, seperti yang sering kita dengar bahwa mereka itu di antara kebiasaan mereka adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya. Betapa rusaknya dan bejatnya perilaku mereka. Kenapa mereka harus melakukan itu? Karena keyakinan mereka bahwa wanita itu adalah aib. Anak wanita, ya, anak perempuan itu adalah aib bagi mereka. Anak perempuan itu akan menjadi aib bagi mereka. Sehingga setiap melahirkan anak perempuan, mereka harus membunuhnya, menguburnya. Ya, mending kalau dibunuh. Ini mah dikubur secara hidup-hidup. Tidak ada mendingnya, ya. Ini harus dikubur hidup-hidup, kata mereka. Ya, saking rusaknya kehidupan moral mereka. Sehingga ada seorang sahabat yang pada masa jahiliyah, sebagaimana sering kita baca, yang pernah mengalami anaknya dikubur olehnya. Sahabat yang juga pernah merasakan tradisi itu, yang beliau sendiri menceritakannya. Siapa itu? Ada yang tahu? Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sebelum masuk Islam pernah menceritakan hal itu. Coba bayangkan, anak perempuan bahkan sudah besar, ya. Karena ketika masih kecil mungkin belum tega, tapi sudah besar ini. Setelah besar, kemudian baru digali lubangnya, lalu didorong dari belakang supaya masuk ke lubang itu. Lalu kemudian ditimbun secara perlahan, 1, 2, 3 ditimbun sampai kemudian naik tanah itu, kemudian sampai menutup seluruh kepalanya, tinggal tangannya, yang kemudian tangannya pun tertutup
dalam keadaan sudah beku karena sudah mati. Itulah rusaknya kondisi masyarakat pada saat itu. Belum lagi perzinahan, merajalela, dan tradisi-tradisi yang lainnya yang memang menggambarkan betapa beratnya tugas Nabi Muhammad SAW yang diutus pada masyarakat yang seperti itu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW itu memang akan diutus kepada masyarakat seperti itu, maka skenario Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian tadi menyiapkan masyarakatnya yang sudah siap menerima kabar akan diutusnya seorang nabi tadi, itu yang pertama. Yang keduanya adalah bagaimana menyiapkan sosok manusia pilihan, sosok manusia yang akan diutus kepada masyarakat itu, yaitu Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Ya, maka sosok Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh biasa-biasa saja, tidak boleh asal baik, ya, tapi harus super baik, harus berkualitas, harus berbobot, jelas bibit bebet bobotnya, asal usulnya jelas, lingkungannya jelas, bahkan kepribadiannya pun luar biasa. Itu yang kemudian Allah persiapkan di skenario yang kedua ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan sosok seorang nabi mantan preman misalnya, seorang kiai mantan penyanyi band, vokalis band misalnya, bukan. Ya, saya bukan kemudian merendahkan mereka yang dari preman jadi ustadz ataupun jadi kiai, bukan. Tetapi ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memang dari kecil itu sudah baik, sudah bagus kualitasnya. Ya, sudah berkualitas. Allah Subhanahu Wa Taala sudah siapkan itu, sehingga tidak ada celah untuk musuh-musuh Islam menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya Nabi Muhammad SAW lahir yang tadinya mungkin rusak pribadinya, mungkin mantan preman, atau mantan tukang mabuk, atau mantan vokalis band misalnya, ya, nanti akan menjadi celah. Lah, dulu dia juga preman, ya. Tapi tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghadirkan sosok Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi Allah sudah jaga dari awal, karena memang pribadi Nabi Muhammad SAW harus dipersiapkan sebaik mungkin dan sematang mungkin. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dari segi akhlaknya mulia, dari segi perilakunya mulia. Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikisahkan pernah minum khamr dalam hidupnya, tidak ada. Selama hidupnya tidak pernah minum khamr. Selama hidupnya tidak pernah ikut serta dalam perjudian biasanya, ya, apalagi perzinahan. Jangankan perjudian, jangankan minum khamr, untuk menyentuh berhala pun sekalipun beliau tidak pernah. Padahal banyak ratusan berhala di sekitaran Ka'bah pada saat itu, dan Nabi Muhammad SAW juga sering ke situ, sering berkeliling, sering bertawaf, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh satu kali pun. Ini bentuk dari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menyiapkan sosok manusia pilihannya itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hal itu dikisahkan oleh beliau sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, dan sahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau, "Ma hamamtu biqabihin mimma kana ahlul jahiliyati yahummuna biha illa marrataini fid dahr." Aku, kata Rasulullah SAW, tidak pernah tertarik untuk melakukan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali saja seumur hidup. Ya,
Jadi kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada keinginan untuk melakukan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, ya, kecuali 2 kali saja. Itu baru keinginan. Kemudian beliau menceritakan bahwa pada suatu hari ketika beliau sedang mengembala kambing, tiba-tiba beliau mendengar dari arah sana lantunan musik, ya, lantunan musik, nyanyian gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW penasaran, ingin melihat gimana sih kondisinya pada saat itu, gimana sih acaranya, seperti apa sih acaranya. Maka beliau menitipkan gembalaannya kepada temannya, kemudian beliau berangkat untuk menyaksikan pesta pernikahan yang ada pada saat itu. Tetapi ketika beliau sampai mendekat ke acara itu, tiba-tiba Allah berikan rasa kantuk yang begitu kuat sehingga beliau tertidur dan beliau tidak bisa menyaksikan acara itu. Yang kedua kalinya terulang kejadian seperti itu sama, ya, mendengar musik ketika beliau sedang mengembala, tiba-tiba beliau penasaran, ingin hadir di situ, ingin menyaksikan apa yang terjadi di situ. Tiba-tiba beliau ngantuk, tertidur juga. Nah, begitulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga baru keinginan 2 kali saja itu pun tidak terlaksana. Ya, tidak terjadi. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, kiltahuma ya'simunillahu azza wa jalla minha. Dua-duanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari segi perkataan, Allah jaga betul sehingga beliau dikenal sebagai Al-Amin. Tidak pernah beliau dikenal sebagai orang yang berdusta sekalipun, ya, pernah berdusta sekalipun beliau tidak pernah. Hal ini dibuktikan dengan hadis Bukhari dan Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin dalam surat Asy-Syu'ara itu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa, menyuruh kaum musyrikin pada saat itu, menyuruh beberapa kabilah Quraisy pada saat itu. Ada kabilah Bani Fihr, Bani Adi, ya Bani Adi, ya Bani Fihr. Disuruhlah oleh Nabi Muhammad SAW hatta ijtama'u, sampai kemudian mereka berkumpul di Bukit Safa itu. Lalu kemudian bahkan ketika ada orang yang tidak bisa hadir ke tempat itu, orang itu mengutus perwakilan. Saking penasarannya apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, diutuslah perwakilannya untuk hadir di situ. Ketika mereka sudah berkumpul, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ara'aitukum law ahbartukum anna khailan bil wadi turidu an tugiru alaikum akuntum musaddiqi." Kata Rasulullah SAW, "Wahai kaum, sekiranya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada seekor kuda yang kemudian datang menyerang kalian, apakah kalian akan percaya dengan beritaku ini? Apakah kalian akan percaya dengan apa yang aku sampaikan?" Maka apa jawaban mereka? Qalu na'am, ma jarrabna 'alaika kadiban. Tentu saja, wahai Muhammad, aku tidak pernah mendapatkanmu berdusta sama sekali. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum, aku hanyalah sebagai pembawa peringatan untuk kalian semua. Baina yadayya adabun syadid, sebagai pembawa peringatan bahwa nanti akan ada adab yang pedih bagi kalian jika kalian menolak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu komentar netizen, komentar Abu Lahab pada saat itu serta merta mengatakan, "Ya Muhammad, alihada jama'tana." Wahai Muhammad, tabban laka, celaka bagimu, alihada jama'tana, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami? Ya, maka turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu terkata beliau tidak pernah berdusta, dan itu diakui oleh
masyarakat Arab pada saat itu. Dan ini merupakan bagian dari persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan manusia yang bukan sekedar baik tetapi betul-betul berkualitas, betul-betul mampu melakukan perubahan secara total di masyarakat yang memang rusak pada saat itu. Kemudian dalam rangka menyiapkan pribadi Nabi Muhammad SAW itu juga adalah beliau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW tatkala mau menginjak usia 40 tahun. Ya, karena Nabi Muhammad SAW diutus di usia 40 tahun sebagai Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilham ya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau ini suka bertahanus. Ya, suka menyendiri. Summa hubbiba ilaihil khala. Beliau suka menyendiri. Maka kemudian beliau berangkat ke gua apa namanya? Gua Sur apa gua Hira? Hah? Bingung kan? Bingung lagi, baru juga kemarin disampaikan. Gua Hira. Ya. Beliau kemudian suka berangkat ke Gua Hira kemudian menyendiri di situ. Ya. Ta'abbud dawata layal ya, dalam rangka untuk beribadah. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertafakur. Setelah Rasulullah SAW merenung, disitulah Rasulullah SAW berpikir, bermuhasabah. Terlebih Gua Hira itu kan sebuah gua di wilayah Hijaz. Ya, kalau mau menuju ke Mekah bisa melewati itu. Nah, Gua Hira itu gua yang kecil, yang panjangnya itu sekitar 3,5 meter, ya, kemudian lebarnya 1,5 meter, ya. Tetapi mulut gua itu langsung menghadap kota Mekah, ya, langsung menghadap kota Mekah sehingga ketika Nabi Muhammad SAW merenung di situ, bertafakur di situ, beliau bisa menyaksikan bagaimana kondisi kota Mekah pada saat itu, bagaimana rusaknya kejahilian yang merajalela pada saat itu, bagaimana hancur dan bobroknya masyarakat pada saat itu. Rasulullah SAW berpikir di situ, merenung di situ, bertafakur di situ. Bagaimana masyarakat ini kok tidak mengenal Rabbnya? Betapa rusaknya masyarakat ini yang menyembah berhala-berhala yang tidak bermanfaat bagi mereka. Maka disinilah Nabi Muhammad SAW mengenal jati dirinya, memahami untuk apa beliau diciptakan, apa tugas beliau sebagai manusia, ya, tujuannya untuk apa dan akan kembali kemana. Sampai kemudian turutlah wahyu yang pertama kali berupa surat Al-Alaq, Iqra. Ini sudah Isa belum? Belum ya. Baik, surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah wahai Muhammad, ya. Sampai beliau mengatakan ma ana biqari sampai 3 kali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca pada saat itu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitulah skenario Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan sebelum diutusnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itulah persiapan-persiapan yang Allah rencanakan, ya, skenario yang Allah buat, ya, untuk menghadirkan sosok manusia terbaik. Jadi secara umum ada 2. Pertama, mempersiapkan masyarakatnya, ya, supaya betul-betul siap, bahkan minimal menerima kabar yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan sosok manusia pilihan yang akan diutus kepada masyarakat jahiliyah itu. Nah, maka pelajaran dari kisah yang ringkas ini bisa kita ambil bahwa kita segala sesuatu itu perlu yang namanya persiapan. Pertanyaannya adalah, bisakah Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad SAW, kemudian masyarakat Arab pada saat itu langsung menerima, beriman kepada Nabi Muhammad SAW secara spontan? Mungkin tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin jika Allah berkehendak. Sangat mungkin, ya. Karena idza arada syai'an
fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, jadilah. Ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita tentang artinya persiapan. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan itu dengan sebaik mungkin, dengan sematang mungkin, agar kita pun bisa belajar, mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa persiapan dalam segala sesuatu itu penting. Antum mau tahfidz setoran 30 juz sekali duduk, kira-kira perlu persiapan atau tidak? Ya, sangat perlu persiapan. Kan tidak ujuk-ujuk saya besok setoran 30 juz tanpa persiapan. Ya. Antum mau ujian perlu persiapan tidak? Perlu persiapan. Ya. Bagaimana mempersiapkan mentalnya, bagaimana mempersiapkan pribadinya, ya. Bagaimana mempersiapkan jiwanya, itu semua butuh persiapan. Bahkan menikah pun butuh persiapan. Tidak hanya asal nekat. Ya, meskipun Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Ini kadang para pemuda itu yang diingat katanya adalah dua kata saja. Pertama, ya ma'syarus syabab, yang kedua, falyatazawwaj. Ustaz, saya ini udah besar, saya ini pemuda, lebih cepat lebih baik untuk menghindari fitnah. Nah, ini yang sering diingat oleh seorang pemuda atau kebanyakan pemuda. Dia tidak melihat kalimat manis tato'a minkumul ba'ah. Ya. Siapa yang mampu, siapa yang sudah diberikan kemampuan. Kemampuan di sini baik itu sifatnya biologis maupun beban pernikahan itu sendiri. Kalau biologis, saya tidak meragukan antum semua pemuda-pemuda yang mau menikah setelah lulus dari Al-Islam ini. Insya Allah kuat-kuatlah, ya. Apalagi tiap hari Selasa bela diri. Tidak diragukan biologisnya. Tetapi secara persiapan beban pernikahan itu juga harus dipersiapkan. Ya. Karena makna ba'ah di situ bukan hanya biologis, tetapi bagaimana mampu menanggung beban pernikahan itu. Apa saja beban pernikahan itu? Di antaranya memberi nafkah setelah nikah, ya. Kemudian menyiapkan tempat tinggal, sandang, pangan, papan istilahnya. Tidak harus kemudian antum punya kendaraan dulu, tidak harus kemudian antum punya rumah dulu, ya. Tetapi semua itu perlu dipersiapkan, tidak kemudian ujung-ujung semangat bonek. Nah, apa itu bonek? Tidak hanya semangat 45. Ya, itu semua butuh persiapan. Itulah yang pentingnya persiapan. Setelah nikah pun kan harus menyiapkan tempat tinggal. Kan tidak mungkin seorang yang sudah menikah itu tinggalnya di PMI terus kan, Pondok Mertua Indah misalnya. Tapi betul-betul menyiapkan dirinya, mentalnya, minimal kualitas antum kualitas HD. Kalau kamera itu HD itu apa? Harga diri. Antum punya harga diri. Kan nggak mungkin selama seumur hidup tinggalnya sama mertua. Ini adalah bagian dari bentuk persiapan. Jadi persiapan diri, persiapan mental, persiapan finansial, persiapan citra baik. Nah, ini untuk yang pemuda. Demikian juga yang sudah menikah. Tidak hanya untuk yang pemuda, yang sudah menikah pun kalau mau poligami itu juga butuh persiapan. Meskipun dia sudah pengalaman menikah, tetapi tidak ujuk-ujuk dia gampang melakukan poligami. Bagaimana kesiapan dirinya, mentalnya, finansialnya, berlaku adilnya dan sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semua itu butuh persiapan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga betul-betul mempersiapkan untuk kehadiran Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah masuk isya ya. Silakan bisa azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan materi kita sebagaimana ungkapan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam matanya. Kata beliau, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil isnaini yaqinan fanqula, bahwa pada usia 40 tahunlah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan sebaik mungkin, sematang mungkin, ya, sudah merencanakan sebaik mungkin, sematang mungkin, ya, dalam rangka juga sekaligus mengajarkan kepada kita akan pentingnya sebuah perencanaan, pentingnya sebuah persiapan, pentingnya sebuah skenario. Maka apapun yang akan kita lakukan itu hendaklah dipersiapkan sebaik mungkin. Dalam menikah butuh persiapan, dalam setoran tahfidz butuh persiapan, dalam menghadapi ujian butuh persiapan, dalam melawan musuh butuh persiapan, dalam berperang melawan butuh persiapan. Semua tidak boleh dilakukan asal nekat, ya. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara persiapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan manusia yang baik, manusia pilihan, manusia yang berkualitas super, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain yang pertama tadi, kualitas pribadinya, kualitas akhlaknya, perilakunya, kemudian juga Nabi Muhammad SAW diilhami untuk menyukai menyendiri di Gua Hira, ya, dalam rangka untuk bertafakur, merenung, sehingga beliau bisa memahami betapa rusaknya kondisi masyarakat Arab pada saat itu, sehingga beliau bisa memahami bahwa tujuan manusia diciptakan itu tiada lain dalam rangka untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajarannya untuk kita juga adalah, cobalah di antara kita juga sering-sering bertafakur, sering-sering menyendiri, dalam rangka bukan untuk menghindari permasalahan. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya problem. Nah, dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering muncul dalam kehidupan kita, di antara sarananya adalah lakukan dengan tafakur menyendiri. Istilah bahasa kita adalah me time, ya kan? Menyendirilah Anda. Menyendirinya Anda tidak harus kemudian pergi ke sebuah gua, kemudian duduk bertapa di situ. Ustaz, kejauhan kalau gua, kita bikin gua-gua di Al-Islam. Duduk di sebuah meja misalnya, bertafakur di situ. Ternyata tidur. Ataupun menyiapkan tenda-tenda buatan di bawah jembatan misalnya, di bawah tangga, di belakang lemari, di bawah kasur. Tidak harus seperti itu, ya. Dan tidak harus juga pergi ke gua, meskipun Rasulullah SAW pada saat itu berdiam diri di Gua Hira, ya. Maka tidak ada syariatnya kemudian setelah Nabi Muhammad SAW itu yang datang, yang pergi ke Mekah, kemudian saya ingin berdiam diri di Gua Hira dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah SAW. Tidak ada syariatnya, karena pada saat itu memang Nabi Muhammad SAW belum resmi diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat pun tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kemudian bertahanus di Gua Hira. Lalu bagaimana dan di mana kita merenung, di mana kita berdiam diri? Kita bisa melakukan berdiam diri, merenungnya di tempat terbaik. Apa itu tempat terbaik di muka bumi ini? Kata Rasulullah SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka jangan sampai kemudian antum bertafakur di pasar.
Bagaimana mungkin antum bisa bertafakur di pasar yang ada matanya kemana kemari, kesana kemari, boros dan sebagainya. Ya, bertafakurlah di masjid. Renungkan permasalahan apapun yang menimpa Anda. Contoh, kenapa sih saya ini sulit menghafal? Kenapa sih saya ini mudah menghafal tapi mudah pula lupanya misalnya? Kenapa sih musibah datang bertubi-tubi ke negeri ini? Kenapa sih cobaan terus menimpa kepada saya? Kenapa sih anak-anak susah diatur? Kenapa sih sulit sekali melakukan kebaikan dan ketaatan? Kenapa sih saya sering melewatkan malam-malam tanpa qiyamul lail? Terus tanyakan kepada diri kita masing-masing. Renungkan, tafakurkan, muhasabahi, dan adukan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik tempat mengadu Anda dan sebaik-baik tempat memberikan solusi kepada permasalahan yang Anda hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya. Mungkin Anda tidak bisa menyelesaikannya kepada sesama teman. Mungkin Anda tidak menyelesaikannya kepada orang tua Anda, kepada ustadz Anda. Maka solusinya adalah my time. Selesaikan dengan Anda sendiri tetapi bersama Allah. Bukan cara Anda, bukan kemampuan Anda, tapi minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang memberi solusi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai peristiwa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan di sesi selanjutnya, di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.